Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Hadad dari Lokal B3 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Borneo Tarakan akan memberikan paparan mengenai pengelolaan kualitas. Dan di sini saya akan membahas yaitu pengelolaan kualitas memberikan keunggulan kompetitif di Arnold Palmer Hospital. Sejak 1989, Arnold Palmer Hospital, dinamai dermawan golf terkenal, telah menyentuh kehidupan lebih dari 7 juta anak-anak dan wanita beserta keluarga mereka. Pasien tidak hanya datang dari lokasi Orlando, namun dari seluruh 50 negara bagian dan seluruh dunia. Setiap rumah sakit mengaku mempunyai perawatan kesehatan yang berkualitas. Namun di Arnold Palmer kualitasnya adalah mantra yang dipraktikkan dalam sebuah mode seperti yang dilakukan Ritz-Carlton dalam industri hotel. Rumah sakit biasanya mendapat nilai sebesar 10% tertinggi dari studi tolak ukur nasional dalam hal kepuasan pasien. Lalu, para manajer mengikuti hasil kuesioner pasien setiap hari. Jika teknik manajemen kualitas, yang pertama, perbaikan terus-menerus. Rumah sakit secara konstan mencari cara baru dalam memperkecil tingkat infeksi, tingkat pendaftaran kembali, kematian, biaya-biaya, dan waktu tunggu rumah sakit. Yang kedua, pemberdayaan karyawan, yaitu saat karyawan melihat adanya masalah, mereka dilatih untuk menanganinya. Yang ketiga, tolak ukur. Rumah sakit milik 2000 anggota organisasi yang memantau standar di berbagai area dan memberikan masukan secara bulanan kepada rumah sakit. Yang keempat, tepat waktu. Perlengkapan dikirim ke Arnold Palmer Hospital dengan basis tepat waktu atau JIT, just in time. Ini membuat biaya persediaan rendah dan membuat masalah kualitas dari ketidaktahuan. Yang kelima, alat seperti grafik Pareto dan grafik alur. Alat ini memantau proses dan membantu staf secara grafik menemukan permasalahan dan menyarankan cara-cara mereka yang dapat ditingkatkan. Kualitas dan strategi. Seperti yang ditemukan oleh Arnold Palmer Hospital dan berbagai organisasi lainnya, kualitas adalah tonik yang sangat bagus untuk meningkatkan operasional. Pengelolaan kualitas dapat membantu dalam membangun strategi yang berhasil dalam diferensiasi, biaya rendah, dan respons. Perbaikan pada kualitas membantu perusahaan meningkatkan profitabilitas. Peningkatan pada penjualan biasanya terjadi sebagai kecepatan perusahaan merespon peningkatan atau penurunan harga jual dan meningkatkan reputasi mereka untuk produk yang berkualitas. Strategi kualitas yang berhasil dimulai dari budaya organisasi yang menumbuhkan kualitas, diikuti dengan pemahaman atas prinsip-prinsip kualitas, kemudian melibatkan karyawan dalam aktivitas-aktivitas tertentu untuk mengimplementasikan kualitas. Selanjutnya, 2 cara kualitas meningkatkan profitabilitas, yaitu peningkatan kualitas akan memberikan keuntungan penjualan via, yaitu meningkatkan respon, harga yang fleksibel, meningkatkan reputasi, yaitu juga bisa juga dia menurunkan biaya via, seperti meningkatkan produktivitas, mengurangi pengerjaan kembali dan biaya scrap, mengurangi biaya jaminan, dan hasilnya yaitu peningkatan laba. Alur dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai manajemen kualitas total, yaitu yang pertama, praktik organisasi, kepemimpinan, pernyataan misi, prosedur pengoperasian yang efektif, dukungan staf pelatihan. Hasilnya, apa yang penting dan apa yang diselesaikan. Prinsip kualitas, fokus pelanggan, perbaikan yang berkelanjutan, tolak ukur, tepat waktu, alat-alat dari TKM. Hasilnya yaitu bagaimana melakukan apa yang penting dan yang ingin diselesaikan. Yang ketiga, pemenuhan karyawan, seperti pemberdayaan, komitmen organisasi. Hasil dari itu yaitu sikap karyawan yang dapat menyelesaikan apa yang penting. Yang keempat, kepuasan pelanggan, seperti menarik pesanan pelanggan yang berulang. Hasilnya, organisasi yang efektif dengan keunggulan kompetitif. Selanjutnya, pendefinisian kualitas. Tujuan seorang manajer operasional adalah untuk membangun sistem manajemen kualitas total yang dapat mengidentifikasi dan memuaskan kebutuhan pelanggan. Definisi dari kualitas atau quality sebagaimana yang digunakan oleh American Society for Quality atau ASQ, keseluruhan fitur dan karakteristik sebuah produk atau jasa yang mengandalkan pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat. Beberapa definisi adalah berdasarkan para pengguna, seperti user base. Mereka mengusulkan kualitas tersebut terlihat pada mata yang melihatnya. Bagi manajemen produksi, kualitas adalah berdasarkan pada manufacturing atau manufacturing base
Mereka percaya bahwa kualitas berarti sesuai dengan standar dan membuatnya dengan benar pada pertama kali. Selanjutnya pada pendekatan yang ketiga, yaitu berdasarkan pada produk atau produk base yang melihat kualitas sebagai variabel yang tepat dan dapat diukur. Yang selanjutnya yaitu implikasi dari kualitas. 3 alasan mengapa kualitas itu penting. Yang pertama, reputasi perusahaan. Sebuah organisasi dapat mengharapkan reputasinya sebagai kualitas menjadi baik atau jahat untuk mengikutinya. Yang kedua, kewajiban produk. Pengadilan semakin menahan organisasi yang merancang, memproduksi, atau mendistribusikan barang dan jasa yang rusak yang bertanggung jawab atas kerusakan atau cedera yang dihasilkan dari penggunaannya. 3. Implikasi global. Untuk kedua perusahaan dan negara untuk bersaing secara efektif dalam ekonomi global, produk harus dapat memenuhi kualitas, rancangan, serta ekspektasi harga global. Selanjutnya, standar kualitas internasional ISO 9000. Pergerakan menuju rantai pasokan global telah menempatkan banyak perhatian pada kualitas, di mana dunia harus menyatukan standar kualitas tunggal, yaitu ISO 9000. ISO 9000 adalah standar kualitas dengan pengakuan internasional. Fokusnya adalah untuk menambah sukses melalui 8 prinsip pengelolaan kualitas. 1. Kepemimpinan manajemen tertinggi. 2. Kepuasan pelanggan. 3. Perbaikan berkelanjutan. 4. Melibatkan manusia. 5. Analisis proses. 6. Menggunakan dukungan data atau data driven untuk pengambilan keputusan. Yang ke-7. Pendekatan sistem untuk manajemen. Yang ke-8. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan. Standar ISO mendorong pembentukan prosedur pengelolaan kualitas, dokumentasi terperinci, instruksi kerja, dan pencatatan. Selanjutnya yaitu biaya kualitas atau COQ. Biaya pencegahan yaitu biaya yang terkait dengan pengurangan potensi barang atau jasa cacat. Contohnya seperti pelatihan, program peningkatan kualitas. Yang kedua, biaya penilaian. Biaya yang terkait dengan evaluasi barang, proses bagian, dan jasa. Contohnya seperti percobaan lab dan pemeriksaan pengawas. Yang ketiga yaitu biaya kegagalan internal. Biaya kegagalan internal yaitu biaya yang diakibatkan dari produksi barang atau jasa yang cacat sebelum dikirim ke pelanggan. Contohnya pengerjaan kembali, bahan sisa, atau penghentian. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal. Biaya kegagalan eksternal yaitu biaya yang terjadi setelah pengiriman barang atau jasa yang cacat. Contohnya pengerjaan kembali, retur barang, tanggung jawab, kehilangan goodwill, biaya untuk masyarakat yaitu cost of society. Pengamat pengelolaan kualitas mempercayai bahwa pada kondisi seimbang, biaya atas barang yang berkualitas hanya merupakan sebagian kecil dari keuntungan. Selanjutnya yaitu pengelolaan kualitas dan etika. Bagi manajer operasional, pekerjaan yang penting adalah untuk memberikan kesehatan, keamanan, dan barang atau jasa yang berkualitas kepada pelanggan. Pengembangan produk dengan kualitas buruk disebabkan rancangan dan proses produksi yang tidak memadai, mengakibatkan tidak hanya biaya produksi yang lebih tinggi, akan tetapi juga menyebabkan cedera, perkara hukum, dan meningkatkan regulasi pemerintah. Yang selanjutnya yaitu banyak pihak terlibat dalam produksi dan pemasaran produk yang berkualitas buruk, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, pemasok, distributor, dan kreditur. Selanjutnya yaitu manajemen kualitas total. Manajemen kualitas total atau total quality management yang biasa disebut dengan TQM mengacu pada penekanan kualitas yang meliputi organisasi secara keseluruhan, mulai dari pemasok sampai ke pelanggan. 7 konsep untuk program TQM yang efektif. Pertama, perbaikan berkesinambungan. Manajemen kualitas total mengharuskan proses perbaikan yang tidak pernah berhenti yang mencakup orang, peralatan, pemasok, material, dan prosedur. Yang kedua yaitu Six Sigma. Definisi TQM yang kedua dari Six Sigma adalah program yang direncanakan untuk mengurangi cacat, untuk mengurangi biaya, menghemat waktu, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Six Sigma adalah sistem yang komprehensif atau sebuah strategi, sebuah disiplin, dan seperangkat alat untuk meraih dan mempertahankan kesuksesan bisnis. Yang ketiga yaitu pemberdayaan karyawan. Pemberdayaan karyawan atau employee empowerment berarti melibatkan karyawan di setiap langkah dari proses produksi secara konsisten. Penelitian menganjurkan bahwa sebesar 85% dari masalah kualitas berkaitan dengan material dan proses, bukan dengan kinerja karyawan. Yang keempat yaitu tepat waktu atau JIT, yaitu just in time.
Falsafah di balik konsep tepat waktu adalah salah satu perbaikan dan peningkatan penyelesaian masalah. Sistem JIT dirancang untuk menghasilkan atau mengirim barang pada saat dibutuhkan. Tolak ukur atau benchmarking melibatkan pemilihan standar barang, jasa, biaya atau praktik yang mewakili kinerja yang paling baik untuk proses atau aktivitas sangat serupa dengan milik sendiri. Idenya adalah untuk mengembangkan target di mana untuk ditembak, lalu untuk mengembangkan standar atau tolak ukur terhadap apa yang akan dibandingkan kinerja. Yang keenam yaitu pengetahuan dari alat TQM. Pengetahuan dari alat TQM untuk memberdayakan karyawan dan mengimplementasikan TQM sebagai usaha yang berkelanjutan. Seluruhnya yang ada di dalam harus dilatih dalam teknik dari TQM. Pada bagian berikutnya, kami fokus pada beberapa alat yang beragam dan berkembang yang digunakan dalam TQM. Alatnya yaitu yang pertama lembar periksa, yang kedua diagram pencar, yang ketiga diagram penyebab dan efek, yang keempat grafik Pareto, yang kelima diagram alur, dan yang terakhir yaitu histogram. Konsep yang terakhir yaitu konsep Taguchi. Konsep Taguchi, sebagian besar masalah kualitas adalah hasil dari produk dan proses rancangan yang buruk. Genichi Taguchi telah memberikan kita 3 konsep yang ditujukan untuk memperbaiki baik produk maupun proses kualitas, kekuatan kualitas, fungsi kehilangan kualitas, dan kualitas yang berorientasi sasaran. Kekuatan kualitas atau quality robust produk adalah produk yang dapat dihasilkan secara seragam dan secara konsisten dalam bidang manufacturing dan kondisi lingkungan. Ide dari Taguchi adalah untuk menghilangkan efek dari kondisi yang merugikan ketimbang menghilangkan penyebabnya. Selanjutnya yaitu pengendalian proses statistik. Statistik proses kontrol atau SPC memonitor standar, melakukan pengukuran, dan mengambil tindakan perbaikan saat barang atau jasa sedang dihasilkan. Contoh dari hasil proses dari itu, jika berada di batas yang masih diterima, proses tersebut diperbolehkan untuk dilanjutkan. Jika berada di luar batas tertentu, proses tersebut diberhentikan dan biasanya penyebabnya dicari tahu dan dihilangkan. Grafik pengendalian atau control chart adalah presentasi grafik dari proses data dari waktu ke waktu yang menunjukkan batas kendali atas dan bawah untuk proses yang ingin kita kendalikan. Grafik pengendalian dibuat dengan cara sehingga data baru didapat dengan cepat dibandingkan dengan data kinerja tahun lalu. Peran dari inspeksi yaitu ini dapat berupa pengukuran, pengecapan, penyentuhan, penimbangan, percobaan produk, terkadang bahkan menghancurkannya saat melakukannya. Tujuannya yaitu untuk mendeteksi proses buruk secepatnya. Inspeksi tidak memperbaiki kekurangan dalam sistem atau cacat produk, atau tidak mengubah produk untuk meningkatkan nilai. Selanjutnya yaitu peran dari inspeksi. Inspeksi hanya menemukan kekurangan dan cacat. Selain itu, inspeksi adalah mahal dan tidak memberikan nilai tambah terhadap produk. Inspeksi harus dipikirkan sebagai kendaraan untuk memperbaiki sistem. Manajer operasional perlu mengetahui poin-poin penting di dalam sistem. Yang pertama, kapan saat inspeksi, dan yang kedua, di mana akan inspeksi. Kapan dan di mana untuk inspeksi. Menentukan kapan dan di mana untuk melakukan inspeksi bergantung dari jenis proses dan nilai tambah pada setiap tahapan. Inspeksi dapat mengambil tempat di poin-poin berikut. Yang pertama, saat berada di pabrik pemasok sementara sedang melakukan proses produksi. Yang kedua, di fasilitas Anda setelah menerima barang dari pemasok. Yang ketiga, sebelum proses yang mahal dan tidak dapat diubah. Yang keempat, saat tahap demi tahap proses produksi. Yang kelima, saat produksi atau jasa telah selesai. Yang keenam, sebelum pengiriman ke pelanggan. Dan yang terakhir, pada saat berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya yaitu inspeksi industri jasa. Inspeksi industri jasa pada organisasi yang berorientasi jasa. Poin-poin dapat diberikan pada lokasi dengan cakupan yang luas. Sekali lagi, manajer operasional harus menentukan di mana inspeksi dibenarkan dan menilai 7 alat TQM berguna saat membuat keputusan. Selanjutnya yaitu inspeksi terhadap atribut versus variabel. Karakteristik kualitas mungkin diukur sebagai atribut atau variabel. Inspeksi atribut atau atribut inspection mengklarifikasi sesuatu menjadi bagus atau cacat, tidak mengatasi tingkat kegagalan, sebagai contoh bola lampu meledak atau tidak. Inspeksi variabel atau variable inspection mengukur dimensi tersebut sebagai bobot, kecepatan, atau kekuatan untuk melihat jika sesuatu berada pada rentang yang dapat diterima.
Jika sepotong kawat listrik seharusnya 0,01 inci dalam diameter, mikrometer dapat digunakan untuk melihat apakah produk cukup untuk lolos inspeksi. Selanjutnya itu TQM. TQM dalam jasa. TQM dalam jasa, komponen pribadi dari jasa lebih rumit untuk diukur daripada kualitas dan komponen yang berwujud. Pada umumnya, pengguna jasa seperti penggunaan barang memiliki fitur yang diingat membentuk dasar untuk perbandingan antara alternatif. Rendahnya salah satu fitur dapat mengeliminasi jasa dan dari pertimbangan lebih lanjut. Bagaimanapun, apa yang sangat berbeda mengenai pemilihan jasa adalah definisi yang salah atas satu perbedaan yang tak berwujud antar produk, dan yang kedua ekspektasi pelanggan yang tak berwujud atas produk-produk tersebut. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.